Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 12 Juni 2025. Hari ini IHSG-nya ditutup negatif. Kita masih ada alert 2 ya, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat regional sebenarnya membaik ya. Regional membaik. Karena sentimen dari kesepakatan dagang Cina Amerika ini mulai ada perbaikan ya, mulai ada kemajuan. Jadi mulai ada kesepakatan Amerika juga mengincar tanah jarang dari Cina kan. Tetapi memang dampak dari ketegangan ini mulai terdampak ke inflasi ya. Oke, seperti itu. Itulah yang kita baca dari analisa. Terus kalau saya sih melihatnya memang sentimen belum ada yang bagus. Ya kalau sentimen yang ada pun dividen. Rata-rata menunggu informasi dividen mungkin akan terjadi sell on news ya. Seperti Antam sudah ada informasi dividen, PTBA dan beberapa lah yang informasi masih itu aja sentimen belum ada yang perubahan. Kalau dari dalam negeri ya laporannya juga masih BPS menyatakan uh, pengangguran meningkat di Indonesia. Ya dampak-dampaknya akan melemahnya daya beli masyarakat ya. Kalau 7,2 juta tingkat pengangguran ya itu gede. 7,2 juta dari itu cukup gede lah. Gimana kasih makan orang 7,2 juta? Kan berat ya, orang dikasih sumbangan-sumbangan terus tapi nggak, kalau lapangan kerja nggak ada, lama-lama frustasi juga. Yang bekerja juga tekanan ini juga meningkat ya Bapak Ibu. Jadi berat memang sentimennya ya. Jadi terutama untuk konsumer nanti kalau masih tinggi segitu lapangan kerja untuk di dalam negeri ya agak berat. Oke, Bapak Ibu akan kita bahas ya. Nanti ini ada dua, Raja dan Indika. Dan saya sendiri tidak agresif karena memang berharap koreksi lebih dalam. Ternyata belum terjadi nih. Nggak tahu nih kapan terjadinya koreksi IHSG lebih dalam. Supaya apa? Supaya dia pullback-nya bagus ya, bisa naik tinggi. Kalau nggak koreksi dalam, naik untuk pullback-nya kurang oke ya Bapak Ibu. Kalau pullback-nya nggak dalam. Nah, ini dia trading snapshot-nya. Nanti kita akan bahas tadi secara teknikal, tapi secara sentimen itulah yang kita baca dari Bloomberg dan beberapa media yang terpercaya. IHSG hari ini tutup 0,26. Memang sentimen dalam negerinya minim. Apa boleh buat ya Bapak Ibu ya. Namun walaupun begitu ya transaksi masih di atas 3 triliun. Minus 0,25 nanti akan kita lihat relatif terhadap komposit untuk rotasi sahamnya yang minus 0,25%. Nah, di sini perlu dicatat asingnya net sell ya, Bapak Ibu, minus 211,22 miliar untuk dana asing yang keluar. Keluarnya di mana? Keluarnya di Adaro, tidak ada yang signifikan sebenarnya. Malah net buy-nya signifikan ini benar enggak? Mudah-mudahan benar ya, Bapak Ibu. Kita ada BRMS dari kemarin sudah dibahas, dicurigai nih BRMS karena asingnya. Mungkin seperti saya sampaikan, pola-polanya seperti Antam ya. Antam ini kalau mau berita apapun, ya selama asingnya masih borong ya, ya masih terus ada supply demand, faktanya gitu ya. Jadi hukum Wyckoff pertama berlaku, hukum supply and demand. Kalau demandnya terus masuk dan disupport asing, apa yang dibuat? Dia akan tetap naik karena demandnya ada tambahan. Oke, BRMS ini Antam juga net buy ya teman, dia tidak besar lagi ya, tidak sampai ratusan miliar, cuman mungkin 50 miliaran saja ini net buy, tapi lumayan masih net buy tergantung lokalnya nanti. Lalu sisanya juga tidak signifikan untuk tarik. Penekannya adalah basic material seperti saya sampaikan. Basic material ini sudah kemarin-kemarin sudah masuk ekstrim, dia harus turun dulu supaya speedometernya netral, demandnya kembali masuk baru kita bisa ini. Kalau enggak berat Bapak Ibu kalau terlalu ekstrim. Oke, apalagi itu dia, itu saja ya Bapak Ibu. Oke, ini alatnya Raja dan Indika. Saya nggak tahu mana yang akan dibahas nanti Bapak Ibu. Ini alert ini kan berdasarkan machine learning. Ya ini keluarnya jam 10 pula. Artinya setelah itu tidak ada alert yang bagus juga, saham-saham yang signifikan untuk menjadi alert robot secara big data. Tidak pasti benar, nama juga big data ya Bapak Ibu. Kalau tergantung datanya garbage in, garbage out. Di belakangnya ini kalau datanya sampah ya keluarnya juga sampah, maka kita harus melakukan analisa. Jangan terlalu mendewakan teknologi juga, tapi dia akan membantu kita saja. Nah,
Ini alat robot ini terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu. Install dulu aplikasi Telegram Messenger ya. Lalu Bapak Ibu bisa akses, kalau sudah terinstall bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video atau pakai scan QR ini. Oke, jadi API-nya menggunakan API Telegram. Nanti juga jangan lupa untuk join Telegram channel, ya linknya saya masukkan juga di deskripsi video, sosial medianya juga di follow. Insya Allah nanti akan saya fallback. Oke, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia, suka dukanya, cara analisa, dan prinsipnya adalah kalau yang saya alami ya di 19 tahun pasar saham Indonesia itu history repeated itself ya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang terjadi pola seperti ini di satu saham, nanti dia berulang lagi di saham yang lainnya. Jadi memang perlu banyak jam terbang, perlu banyak latihan, perlu banyak rajin-rajin analisa. Risk nomor 1 ya, begitu Bapak Ibu rajin-rajinnya berlatih biasanya polanya persis sama. Kebetulan saya mengacu kepada volume price analysis ya, nanti analisanya disebut dengan analisanya namanya volume price analysis. Dan saya frameworknya pakai Wyckoff structure ya untuk siklusnya. Wyckoff ya. Jadi biasanya siklus Wyckoff ini juga berulang di beberapa saham. Ya, tidak semua saham respect Wyckoff ya, tergantung dia ada strong hand-nya atau enggak, ada istilahnya itu ada composite man-nya atau enggak. Kalau enggak ada ya bergerak bebas itu tidak mungkin terbentuk. Ya, oke ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tidak boleh request analisa saham karena saya hanya akan sharing bagaimana caranya untuk menganalisa saham-saham yang ada di sini ya. Yang dari alat robot. Jadi saya akan berikan step by step, ini loh caranya, step by step, lakukan analisa, lalu Bapak Ibu juga bisa dengarkan, oh begini loh analisanya. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%. Oke. Ini prinsipnya adalah tidak boleh percaya dengan analisa siapapun secara 100%. Jadikan saja sebagai second opinion. Oke. Yang penting Bapak Ibu paham ini toolnya untuk apa, bagaimana cara menganalisnya, cara membaca marketnya. Nah, Bapak Ibu wajib punya first opinion. Mungkin tidak akan 100% sama analisa kita ya, tergantung style kita, tergantung kepribadian, background, pengalaman, dan lain-lainnya. Tapi Bapak Ibu kalau mau menggunakan tool ini, nggak ada cara lain, harus praktis ya, harus lakukan. Kalau cuma mendengarkan nanti paling nggak paham, karena kan setiap saham itu walaupun polanya sama tapi punya karakteristik yang berbeda. Jadi disclaimer on ya Bapak Ibu, disclaimer on, your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi pesan yang paling penting dari saya kalau sebagai trader selama ini, pengalaman dari 19 tahun ini adalah kalau trading itu wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan dan dalam tradingnya tidak menerapkan money management, saya sarankan stop tradingnya. Stop. Menurut saya yang membuat saya selamat trading ini bukan robotnya, bukan analisa saya, tapi trading plan dan money management. Itulah yang menyelamatkan saya selama ini 19 tahun di pasar saham Indonesia. Jadi itulah pesan saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa membuat trading plan, stop tradingnya, belajar dulu membuat trading plan. Baik, informasi workshop hari Jumat ini sudah firm Bapak Ibu. Peserta sudah terkonfirmasi ke penyewa gedung, makanan sudah dikonsumsi juga sudah. Untuk latihan, paperworknya sudah dikirim dari percetakan, sudah ada ya, sudah di print. Untuk latihan nanti di kelas, batch 16 hari Sabtu ini tanggal 14 Juni kita bertemu. Besok saya akan kirim reminder. Tunggu saya alamatnya jam berapa kita mulai ya untuk batch 12 kita Sabtu depan. Nanti hari Minggu baru saya kirim setelah selesai workshop batch 16 ya. Jadi sabar saja. Kalau nanti hari Sabtu belum dikirim berarti saya masih ngajar belum dikirim itu. Hari Minggu atau malam atau Senin lah, don't worry. Oke, kita akan belajar bagaimana cara menganalisa atau bagaimana cara trading pasar saham Indonesia secara logik ya. Jadi pendekatan Wyckoff ini sangat logik volume price analysis. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, Bapak Ibu bisa ketik helpnya. Sebelumnya, ya Bapak Ibu akses dulu Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Saya menggunakan Telegram bot desktop ya, Telegram desktop. Jadi akses ini ada botnya. Tidak ada WA ya, tidak ada WhatsApp bot, tidak ada. Saya hanya pakai Telegram bot. Lebih aman Bapak Ibu cek ke deskripsi video ini, lihat di deskripsi video ada link untuk menuju Telegram botnya. Bapak Ibu silakan akses, ada trialnya di situ ya.
Nah, Bapak Ibu untuk yang pertama kali menggunakan Telegram bot, ketik help untuk memastikan Bapak Ibu tidak salah ketik perintah. Itu sering itu ya. Jadi kalau sudah ada kodenya volume price, mudah-mudahan sudah benar itu ya Bapak Ibu. Setahu saya sih yang untuk volume price bot hanya Delquan saja. Lalu kalau di sini ada speedometer, rotasi saham, baru ada Sankey, screening. Nah, ini untuk cari-cari saham. Kadang-kadang kita tidak tidak nemu saham yang kita suka atau yang bagus ya di alert robot, di big data analysis, di machine learning. Tapi bisa ketemu di rekom atau di screening saham nih. Kadang-kadang saya ketemu saham-saham yang extreme fear ya, atau saham-saham yang ledakan volume, atau saham-saham yang payback gitu ya, seperti PGO kemarin saya dapatnya di payback itu, pullback, saham-saham udah naik ada pattern dia pullback. Jadi memang rajin-rajin langkah after market close adalah kita screening sana cek sini ya, karena memang menganut sistem confluent kita. Untuk weekly struktur sahamnya juga bisa link. Jangan lupa Bapak Ibu tonton tutorialnya supaya setelah nonton video ini kan saya yakin lah tidak langsung mengerti apa itu teorinya, misalnya correlation, apa itu arti correlation, ada tutorialnya di sini. Atau belajar, saya bilang tadi, wajib punya trading plan. Bagaimana caranya? Ini bisa tonton tutorial trading plan. Atau kalau Bapak Ibu, Pak ini saya mau cari saham-saham yang pullback. Cari saham-saham pullback atau extreme, ini screeningnya bisa ditonton dulu. Contohnya di situ sudah lengkap ya, dan nontonnya kan ilmunya kan bermanfaat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita akan mulai langkah step by step untuk melakukan aftermarket close. Langkah pertama adalah kita ketik alertnya untuk melihat apa saja alert dari bot yang keluar. Hari ini tanggal 12 ada Raja dan Indika. Ada dua saja, simple menurut saya. Indika saya tidak punya. Raja ini nanti kita cek ya, apakah dia keluar. Ini alertnya. Secara umum saya trading tidak agresif sekarang ini. Umumnya saham-saham saya ini sudah berapa profit taking, seperti Antam sudah profit taking, BTPS sudah profit taking. Mas saya profit taking setengah, sisanya let profit run ya. Lalu kalau BTPS profit taking sudah let profit run, MDKA, MBMA sudah lagi naiknya, Avia, itulah saham-saham sekarang yang belinya tahun lalu atau bulan Januari, tahun lalu tuh Oktober, November, Februari gitulah, beli berapa saham saya beli yang baru-baru di bulan April ya, saat-saat panik-paniknya itu BBRI banyak di sana, itulah ya. Jadi memang tidak agresif saya, yang sudah profit taking menunggu dia pullback ke dalam. Jadi kalau ada alert ini biasanya sahamnya sudah naik tinggi, saya sih berharap dia koreksi dulu supaya saya dapat harga diskon. Ini dia. Nanti setelah itu kita cek juga di rekom. Nah, kadang-kadang kan rezeki kita tidak hanya dapat di alert big data analysis ya. Jadi kita harus cari, kalau udah muncul di alert robot, muncul di rekom, muncul di screening yang lain-lainnya, maka itu biasanya yang confluent yang kita cari. Kalau udah muncul di mana-mana itu biasanya bagus ya. Atau kadang-kadang dia ada di alert tidak muncul di rekom. Nah, itu harus kita waspadai juga. Harus kita analisa kalau mau. Ini BRMS kemarin sudah dibahas, saya rasa dia BRMS Bulistein katanya ada penemuan tambang ya. Tadi saya lihat komentar di YouTube. Oke, jadi tunggu aja berita resminya, atau ada sesuatu lah, pasti ada sesuatu kalau asingnya borong seperti ini. Karena dia top juga asingnya dari kemarin, seperti Antam ya, top terus, asingnya akumulasi terus, jadi naik terus dia. Sekarang mulai mereda asingnya, mungkin mulai koreksi. Oke, PTBA, BeriSign, ini ya yang kita khawatirkan, pola-pola trader di saham Indonesia itu, sell on news, naik terus, pas news dia turun. Ya, ini kayaknya pengumuman Antam sudah ada, PTBA sudah ada, jadi waspada. Walaupun saya menemukan beberapa anomali, beberapa saham yang setelah ex-date-nya, setelah dividen, dia nggak jatuh. Contohnya, saya waktu beli BTPN, ya, itu begitu, loh ini kok anomali. Saya langsung masuk hajar sih di BTPN. Sekarang alhamdulillah ya di sekitar 1000-an dulu. BTPN. Ada beberapa lah, BTPS. Setelah itu nggak turun dia, naik terus gitu. Jadi memang kita harus, menurut saya kita analisa strukturnya yang benar. Kalau dia fase marking down atau akumulasi, kalau dia turun itu malah kesempatan ini ya. Kalau dia ini, tergantung inilah kita baca dulu marketnya. Setiap saham ada case yang tersendiri, walaupun polanya sama. Oke,
volume price, BRMS tidak ada ya. Yang alert Indika sama ini tidak ada. Dia tidak apa-apa, sering begitu kan, tidak harus ada. Kalau ada bagus. Ini Akra bagus nih, potensial reversal Akra. Antam bearish engulfing. Ini ada informasi biasanya pola-pola begini dia sell on news ya. Orang cari tunggu berita dapat kepastian dividen baru jatuh. Ya terserah lah Bapak Ibu. Saya sih sudah percaya sama stop loss saja. Oke, PGO bullish engulfing. Mana nih? Wifi nggak ada ya. Raja bullish engulfing ya. Raja nanti kita bahas, bisa jadi ini. Raja sama apa dari alertnya? Raja sama Indika. Indika ada nggak? Nggak ada ya. Jadi Raja keluar situ. Pegas sell. Indika ada di sini Rocket Jet ternyata Indika. Pegas the cross PGO Golden Cross ya, GJTL. Nah, ini GJTL kemarin ledakan volume nih ya. Sekarang dia Golden Cross. Bisa dipantau nih. Mana jadi lihat. Ini GJTL ledakan volume kemarinnya. Jadi memang kadang-kadang kita dapat saham itu di mana-mana ya. Aman, BRMS, Energi, PGO, Toba ya. Toba sudah naik terus, alertnya udah lama ini. Tidak ada alert lagi. Belum. Tunggu koreksi mungkin. Oke. Itu dia. Nanti kita lihat mau bahas apa. Raja. Nanti kita lihat lagi. Kita lihat SCR Vibu. Doit. Ya, Doit ini Indika. Oke. SMBR ini sesuatu nih ya Bapak Ibu. VPA SMBR. Ini kalau ada waktu kita buat saham-saham ledakan volume lagi lah. Wih. Nggak berani ya masuk kalau udah gitu ya. KF Indika Doit. VPA Doit. Nanti kalau ada waktu bikin ledakan volume. Kalau si Doit ini masih oke nih. Doit. Alert ada nggak? Indika alert ya. Kalau Doit ini masih oke ya Bapak Ibu. Karena dia udah nutup gap. Nah ini masih oke nih. Cuman ada supply masuk. Ya ini jaga atas jaga bawah saja. Ini risknya kecil ya. Nantilah kalau ada waktu kita buat. Lalu apa ini ya? Habis itu kita lihat SCR Extreme. Ini saham-saham yang ekstrim. Kalau extreme fear berarti cocok untuk buy on weakness. BJTM apakah cocok? Ini sudah keluar Kompas 100 jadi malas juga bahasnya. BRMS hati-hati, BRPT hati-hati. Ya mungkin mainnya di weekly. SMBR betul aja tadi itu saya bilang nggak berani ya. Toba juga sudah ekstrim nggak berani juga. Tunggu koreksi kalau mau masuk. Kita lihat SCR Panic. Ini saham-saham yang Panic relatif terhadap komposit yang turun minus 0,25. Kenapa? Dia ada rotasi saham ya. Jadi kalau ada rotasi saham berarti relatif terhadap pusat rotasinya. Asia tuh kita lihat Avia Panic. Ada nggak yang alert atau muncul di situ? Muncul dari Rekom kah? Ini PTBA. Ini dicek ya. Siapa tahu yang ada habis panik terlebih dahulu. Harus rajin-rajin ngecek memang. Oke, atau SCR Hope. Ya, kalau saya biasanya setelah selesai malam-malam saya cek sendiri mana yang bagus. NCKL ini di Hope sudah. Pegas Hope. Mungkin melemah ya. Soalnya tadi dia berada di panic. Pegasnya masuk sell ya. Jadi mungkin dia dari Hope bergerak ke panic nih. Harus dicek dulu gambarnya. Oke, kita lihat dengan SCR Top FF. Kita compare lagi. Tadi kita tahu BRMS yang paling banyak dikumulasi asing, lainnya tidak signifikan sebenarnya. Walaupun 200 miliar asingnya net sell, kita cek dengan SCR top kaki. Harus dikombine ya dengan top foreign flow dengan top kaki. Kita lihat Antam banyak yang hajar kiri nih. Ini yang saya maksud sell on news ya. Tapi yang jual bukan asing. Ini perilaku lokal nih Bapak Ibu. Perilaku trader-trader lokal. Ya mereka udah mau jual naik tinggi. Mereka hajar kiri 208 miliar hari ini ya. Lalu yang net buy-nya BBRI. Hajar kanan BBRI ya. PGO tidak signifikan, tidak ada yang 100 miliar kecuali di sini Antam aja orang hajar kiri. Antam dia ada nggak muncul di sini? Antam dia asingnya net buy, tapi hajar kiri. Asingnya net buy, mungkin lokalnya yang hajar kiri. Ini perilaku lokal. Kalau BBRI net sell, tapi banyak yang HK, paling besar HK ya. Berarti ini demand-nya besar, cuman asingnya jualan. Oke, kita cek dengan SCR Top Pback. Ini saham-saham SCR
pullback. Ini saham-saham yang pullback ya. Dia sudah punya pattern, tidak ada ya. Jadi sudah naik, dia turun dulu untuk naik lagi. Apalagi ya udah itu Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke pembahasan komposit dulu. Sebentar ya. Kita mulai dengan Speedo dulu ya. Speedo Composite. Oke, Speedo Composite untuk sore ini, end of day ya Bapak Ibu ya. Faktanya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star C0. Weekly-nya silakan ini cek sendiri ya. Weekly-nya nanti besok lah baru valid. Kalau kita lihat relatif terhadap composite yang melemah 0,25%, kita lihat ada IDX Trans menguat ya. Basic juga masih tetap menguat, lalu kesehatan ada pelemahan, energi menguat, infra melemah ya. Properti ada penguatan sedikit ini, dia mulai berbelok. Ini agak susah, harus dilihat satu-satu ya. Sikikalnya kalau kayak gini numpuk-numpuk ini, lihatnya harus satu-satu. Misalnya industri sama finance kan nggak kelihatan, Bapak Ibu ya aja. Star C, Indras Finance itu berapa? Angkanya 4. Di sini kelihatan ya 4 ini. Star C 4. Karena nggak kelihatan bisa dibuka sendiri gitu. Oh, berarti finance melemah relatif terhadap composite gitulah ya Bapak Ibu. Atau di sini bisa juga sektor apa nih? Industri nomor 6. Star C6. Salah. Star C6. Nah, kita kalau tadi numpuk-numpuk gitu bisa lihat satu-satu. Star C6. Numpuk juga. Ya, kita lihatlah dengan apa BMTR. Star BMTR. Kalau nggak kelihatan. Kalau numpuk-numpuk, ini berarti industri melemah ya. Jadi kita lebih jelas kalau kelihatan satu-satu. Kita lihat VPA weekly composite. Bagaimana dengan composite untuk weekly ini? Weekly-nya masih candle hijau, tapi kita ada nuansa double top ya. Double top kalau dia nanti candle minggu depannya merah dan lebih merah, maka ini di time frame lebih kecil maka bisa seperti double top karena di sini ada supply-nya nih, mengena ke supply. Weekly-nya tampaknya besok ditambah ke hari Jumat, tradingnya bisa jadi hari Jumat volumenya besar nih. Ini volumenya bagus ya, climax fall up, ada demand-nya masuk melawan. Tetapi kalau dia tidak berhasil break, bahaya karena ada supply di situ. Kita ceknya bagaimana ngecek supply-nya. VBP weekly composite walaupun validnya besok hari Jumat kalau weekly. Nah, ini dia ada demand di atas sini, supply ya, supply-nya ini ya, ini yang coba dia tahan. Sebelumnya adalah demand dari sini. Ya, cucuk 1, cucuk 2, cucuk 3 ini sebelum ada ini semua, ini adalah demand-nya. Ya, tes lagi baru dia naik ke atas ya. Ini. Nah, di sini juga di atas ini yang sebelumnya menjadi demand, sekarang dia menjadi supply. Kalau dia tidak berhasil close di atasnya, ambil tarik ini. Masih kelas di atas lagi, maka kita masih berada di zona supply and demand ya. Jadi demand-nya masuk, supply-nya juga nekan gitulah. Ini nekannya dari mana kita lihat nih, ada di sini. Oke, kita lihat VPA composite. Dari sini mungkin kita bisa lihat buka apakah double top. Ya. Ini dia Bapak Ibu. Jadi pattern-nya sebelumnya saya mengatakan dia crawling, harus ada pullback, crawling, harus ada pullback ya. Itu walaupun kecil ini adalah koreksi namanya ya, pullback tetap koreksi. Kadang saya sih berharapnya koreksinya jauh. Berapa yang nyangkut mungkin berharapnya jangan turun dalam ya. Mereka keluar dulu baru turun dalam. Kalau saya sih karena sudah keluar, saya berharap turun dalam supaya bisa buyback di sini nih. Cuman kan yang menentukan pergerakan market kan bukan saya ya. Sekarang kita lihat teknikalnya dia crawling. Nah, ini ada namanya faktanya ya. Faktanya dia ada top di sini, ada top lagi satu di sini. Ini kalau secara teori walaupun belum valid disebut double top ya. Saat ini validasinya kalau dia turun ke bawah lagi membentuk new low break maka valid lah. Sekarang mungkin kita pakai kalimat supaya tidak dikomplain, possible lah ya. Possible double top. Ya kan? Tinggal tunggu validasi saja.
Lalu apa? Sinyalnya tidak ada. Volume dasar rata-rata, volume daily-nya kurang bagus pula. Kenapa? Dia terjadi churn. Ya, Bapak Ibu, terjadi churn artinya ini saat dia mau naik mau turun ada supply yang masuk ya. Dia coba naik dulu baru tekan turun, supply-nya masuk. Dia harus close, kalau di daily-nya dia harus close di 7240, ini harus close dulu. Dan dikhawatirkan close-nya ini dia membentuk spring malah masuk. Kalau untuk weekly dia harus close di atas yang ini. Ini kita sebut dengan sell mother candle. Untuk weekly-nya dia harus close di atas ini, maka dia valid. Sementara kalau dia turun, antisipasinya di mana? Ini ada gap, ini ada gap, ini ada gap. Gap ini kalau bisa saya sih pengennya karena sudah profit taking sebagian, nanti dia turun ke bawah supaya saya beli di harga murah di sinilah. Nggak tahu dimanapun. Penting diskon dulu supaya bisa buyback. Saat ini saya tidak ada agresif, dia mau naik, saya let profit run saja. Kerjaan saya setiap malam cuma menaikkan stop loss saja, memastikan kalaupun dia tiba-tiba jatuh disembelih, saya stop loss-nya risk-nya sudah kecil atau profit saya optimal ya. Bukan maksimal mungkin, tapi optimal. Oke, kita lihat VBP composite bagaimana tadi untuk supply and demand-nya di daily. Supaya bisa baca market, Bang. Oh ya, memang dia sedang bertarung di atas ini. Ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana besarnya dia kita sebut dengan SND, supply and demand ya. Ini weekly ini harus di close karena kita sebut sell mother candle. Sekarang dia bertarung. Kalau ternyata supply-nya kuat, maka dia akan jatuh ke bawah, maka dia akan valid membentuk double top. Kalau double top, eman-eman saja cash-nya supaya bisa dapat harga diskon ya. Jadi kalaupun di sini beli sedikit, kalau belum ada pullback, jatuh lagi baru kita beli di sini, jatuh lagi beli di sini. Mudah-mudahan gap ini tutup. Itulah plan-nya karena ini cukup besar nih ya, dia penahannya, temboknya cukup besar. Ini sementara di sini ada sell mother candle, ini juga ada sell spiky ya, rejection, itu yang harus diperhatikan. Kita lihat foreign flow, PIF composite. Berikut ini chart foreign flow untuk composite, asingnya lagi-lagi keluar sebesar 211 miliar di sini. Dalam 5 hari masih net buy 256, dalam 20 hari ada net buy 2,8 triliun. Sementara dalam 60 hari besar 15,3 triliun net sell, baru dalam 1 hari tercatat masih ada sisa 32,5 triliun. Jadi memang sempat terjadi divergensi di bulan April ya, sahamnya terus naik tapi asingnya belum support nih. Kalau kita lihat waktu dia begini nih masuknya banyak di mana? Di Antam. Jadi Antam itu belum saya keluarin. Nah, Antam ini perlu diwaspadai dengan sell on news ya. Sell on news. Bisa dianalisa detail aja nanti Antamnya. Kalau saya sih di Antam tinggal menaikkan stop loss saja dan berhati-hati dengan ex-date. Takutnya kena stop loss hunter atau dia jatuh melewati stop loss. Oke, sekarang kita lihat dulu alert sahamnya. Raja dan Indika, kita mulai dengan PVM Raja spasi INDY. Ada berita apakah mereka? Nah, ini Raja paling volatile ya. Indika juga sekarang return-nya sudah positif. Tetapi kalau kita lihat volatilitasnya Raja lebih volatile untuk data 12 bulan. Kita lihat PCM, korelasi mereka. INDY dan Raja. Bagaimana korelasi keduanya? Apakah kalau sudah punya Raja boleh beli Indika? Boleh. Kalau Bapak Ibu sudah punya Raja, boleh masuk Indika. Kalau sudah punya Indika, boleh pegang Raja. Kenapa? Korelasinya di bawah ini ya. Jadi mereka tidak terlalu berkorelasi. Bagus juga ini. Begini. Untuk portofolio sehat supaya kalau lagi naik, nggak naik semua. Kalau lagi jatuh, nggak jatuh semua. Oke, kita akan bahas apa ya? Jadi sama saja ya. Saya bahas Raja. Tadi alert pertama Raja, saya bahas Raja. Raja ini, saya nggak tahu apa hubungannya dengan Ratu. Saya cek, saya kayaknya belum punya nih Raja nih ya. Ini sektor apa sih Raja nih? Ini pasti ada koperasi di belakangnya. Oke, kita cek saja alert Raja. Mudah-mudahan dia fresh. Oh tidak, harusnya belinya kemarin ya Bapak Ibu sudah pasang order di tanggal 3 Juni. Fresh di sana ya, sekarang ini alert kedua. Jadi kalau Pak, saya baru mau beli, ya analisa dulu. Harusnya belinya kemarin ya, ini alert kedua ya, dalam bulan Juni sudah 2 kali.
Kenapa bulan 6 fresh? Karena sebelumnya bulan 5 tidak ada, 2 bulan tidak ada alert, baru dari bulan 4 ke bulan 6 baru muncul. Itulah alert ya, 1 bulan lebih dia tidak ada alert. Jadi alertnya itu freshnya harusnya belinya tanggal 3 Juni. Oke, itu saja kita bahas sekarang. Lalu kita cek dengan alert sudah, kita cek dengan Speedo Raja. Jadi Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya yang ini. Mungkin sahamnya memang dibahas adalah Raja, tapi Bapak Ibu bisa lakukan cara yang sama untuk di saham lain ya, untuk analisa detail. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk daily. Silahkan cek weekly-nya sendiri ya. Kita cek dengan Star Raja. Untuk rotasi saham, Raja daily-nya sudah berada di zona grid. Nah, ini kalau grid ini kan tinggal bergerak saja ke sana, berarti sudah naik tinggi. Coba lihat weekly-nya. Mungkin dia bermain di weekly bisa diharapkan nih. Star Raja. Walaupun nanti validnya besok hari Jumat. Oke. Nah, kalau begini masih lumayan nih. Karena dia masih berada di fear. Mudah-mudahan dia masuk ke panic. Mudah-mudahan naik lagi ke sana. Weekly ya. Jadi bisa 3-4 minggu masuk ke hope. Lalu 3-4 minggu lagi masuk ke grid. Sekarang dia masih fear. Tapi dia tidak jatuh ke panic nih. Artinya demand-nya sudah ada walaupun momentumnya jatuh. Gitulah. Oke, kita lihat dengan VPA monthly Raja. Kita lihat struktur besar. Raja, ini kalau analisa lengkap, harus sudah struktur besar. Oh, ini bisa jadi sudah selesai wake off-nya Bapak Ibu. Sekarang karena dari pengalaman saya makin lama makin pendek nih siklus wake off-nya ya. Sekarang dia naik pullback ya. Pullback-nya balik lagi ke zona demand nih ya. Dia naik. Ya, kalau mau bentuk new high ya jauh ini ya, di luar 400. Sementara volumenya tidak terlalu ya Bapak Ibu. Lihat ini ya. Kenapa Pak Roy nggak yakin naik tinggi? Lah ini kalau mau pullback dia sedangkan volume segini naik ya, ini harus volumenya juga besar. Kalau nggak bisa ya. Berbahaya untuk orang yang kalau dia mau naik ke atas ini profit taking yang di sini nyangkut bisa keluar. Saya sudah jelaskan di workshop itu kenapa wake off itu umumnya terjadi sekali ya. VPA, VBP dulu. VBP, oke langsung weekly aja lah ya. Gak apa-apa. VBP monthly Raja. Saya mau melihat demand zone-nya. Dia mantul itu apakah ada demand zone? Ya di sini ada. Ya jauh ya. Kalau nanti siklus wake off-nya selesai, dia akan turun ke bawah sini. Nah ini, wake off-nya selesai dia akan turun ke sini ya. Atau paling nggak di sini. Nah, jadi dia akan turun, maka mungkin bisa jadi selesai. Wake off-nya baru dia buat pattern baru lagi. Harus lihat di weekly. VPA weekly Raja. Artinya apa? Pak, apakah nggak bisa ngambil? Bisa, ya secukupnya saja. Oh, begitu dia. Alert kenapa dia ya? Sinyalnya ya weekly-nya gini lah ya. Dia mau mid dojian. Kalau mid dojian ini biasanya dia juga bertindak sebagai resisten ini. Nggak kelihatan supply-nya. Oke. Dia kan low. Nah, ini takutnya begini ya. Ini high. Ini low. Kalau dia tidak malah dia membentuk low high begini, low terhadap high, maka dia bisa turun ke bawah untuk lower low. Naik terus ya. Ini sebentar ini ya naik terus. Ini juga naik. Masih ada indikasi penguatan sih. Cuma nanggung ya posisinya. Mau apa yang dibaca di sini? Coba PBP-nya. PBP weekly Raja. Kenapa dia alertnya? Ya adalah di sini supply sedikit. Yang pasti begini Bapak Ibu. Saat dia naik tinggi, dia turun dalam begini. Ini yang di atas ini kan nyangkut semua nih. Artinya di atas ini supply, ya. Di atas ini supply. Kita kalau mau ngambil Pak, ini potensi jualan di mana? Carilah zona-zona supply di sini. Target jual di sini. Ya, target jual di sini. Makan dulu profit yang ada lah. Ya kan, saya nggak tahu apakah masih dia naik terus ke atas atau nggak. Karena kan di sini banyak supply yang nyangkut nih. VPA Raja. Dulu saya bilang gitu.
Ada di YouTube bilang, Bapak ngomong-ngomong nyangkut, yang nyangkut tuh saya Pak katanya. Ah, ini wake off-nya ya. Terus wake off di weekly sudah terjadi dan cantik sekali ya. Ini akumulasi, ini marking up, ini distribusi. Harusnya dia the best time for sellingnya di sini ya. Di sini ada gap, dia tutup gap, baru di marking down. Bentuknya sempurna. Lalu dia bentuk siklus baru lagi. Berarti kalau siklus baru lagi, mungkin target jualnya di sini lah. 4.000 jual lah Bapak Ibu. Kenapa di zona-zona ini sangkut? Kenapa? Dia kan panic selling nih. Ini harusnya the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Dia ada gap, dia tutup dulu gapnya. Nah, tutup gap ini yang nggak sempat keluar nih pasti banyak di atas ini. Jadi kalaupun punya plan, bisa naik. Itu satu. Takutnya ini adalah the best time for buying, second chance to buy. Kalau dia tidak bisa naik ke atas, dia turun lagi ke bawah. Takutnya ini siklus kecil. Jadi mau dibilang bisa naikkan stop loss, sayangnya tidak berhasil close di atasnya. Tapi kalau kemarin sudah beli tanggal berapa itu ya, di sini mungkin belinya, nggak tahu di mana kemarin belinya. Stop lossnya, risknya kecil aja di sinilah. Kalau dulu sebelumnya di sini, ini nanggung ya Bapak Ibu. Ini nanggung sekali. Volumenya memang besar tapi tidak berhasil close di atasnya. Ya, semacam uptrust. Kalau udah berhasil close di bawah, ini exit di sini. Karena nanti dia takutnya begini nih. Struktur ini kan struktur besar, dan ini struktur kecil. Kalau belum dia naik, target jual di sini saja nih. Yang nutup gap. Itulah. Saya nggak punya. Kenapa saya nggak punya ya? Mungkin karena begini. Ini siklus Wyckoff-nya berjalan. Ini siklus Wyckoff-nya bisa berjalan gitu. Karena dia rapi sekali nih di Raja. Hati-hati ya dengan Raja. Bagi yang sudah punya, let profit run saja. Target pastikan di atas itu di 4.000 tadi. Kita cek dengan VBP Raja. Ini supply zone-nya, ini targetnya, nih Bapak Ibu ya. Ini ada rejection. Ini ada rejection, ini orang nyangkut yang beli di sini belum sempat keluar, yang di sini sempat keluar. Biasanya dia retest, targetnya di sini. Lalu ini ada demand zone ini saat ini. Ini dia. Oh, ini dia besar ya. Ini sebesar ini. Tidak berhasil. Mudah-mudahan dia berhasil close di atasnya. Ini kan coba break yang demand yang zona ini yang saya angkat, dia sempat break tapi turun lagi. Artinya supply-nya tidak cukup kuat. Sebaiknya memang dia close di atasnya lah. Di atasnya membentuk new high supaya di bawahnya menjadi demand zone. Stop loss di sini bisa. Kalaupun kena, dia biasanya turun akan mantul di zona ini demand. Nanggung posisinya Bapak Ibu ya. Tidak berhasil close di atas. Kenapa saya masih ini? Karena kalau pattern masih terbentuk. Ini low, ini high low, ini high. Tapi udah tinggi dari bottoming gitu. Bottomingnya di bawah sini. Jadi sudah terbentuk pattern. Nih, sudah terbentuk pattern. Jadi low ini pattern uptrend namanya. Tinggal kita berhenti pattern uptrend ini sampai mana. Ini saat ini belum ada warning ya. Dia masih nanggung aja, belum berhasil close di atasnya. Tapi kalau dia nanti turun ke bawah, baru kita waspada nih ya. Nanti warning kalau dia close untuk new low, maka baru kita exit. Maka jadi exitnya di sini saja supaya di sini demand zone ini menjadi acuan kita kalau mau buyback nanti. Untuk buyback ya, karena exit mau buyback di sini, ini ada demand zone. Itu sajalah untuk Raja. Saya nggak punya pula. Ya, di sini ada supply, target jual di 4.000-an. Ini exit kalau yang sudah punya. Kita lihat dengan Evol Raja. Saya mau lihat, tidak ada. Saya tadi berharap di sini ada reversal pattern, tapi tidak ada. Sekarang dia seolah-olah power box, tapi kalau stop loss sih masih di sini lah, menurut saya ini. Masih di sini nih, ya. Dia tidak oke power box-nya karena supply-nya masuk. Tidak terlalu besar-besar juga. Ini ada volume reversal ya, di sini lihat dia reversal. Ini tidak ada gitu, kenaikannya tidak ada. Jadi ini yang menandakan supply di atas ini besar nih. Jadi kalau dia ada
volume supply besar begini, kan kita carilah di sini exit lah. Jadi karena di sini ada disebut dengan volume reversal. Jadi kalau nanti takut kita mau pengen lebih tinggi sini, supply terlalu nggak kuat untuk naik. Ya, jadi menurut saya target di sini jual dulu nih. Yang ini ya, jangan yang ini volume reversal. Banyak yang nyangkut di situ. Puncak-puncak. Kita lihat dengan wave, raja. Wave-nya, ini juga perlu berhati-hati. Oke, wave-nya tidak terlalu oke ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini low, high, high, low. Ini patternnya masih uptrend-nya, tapi di sini enggak nih. Ya, dia ini untuk new high, high-nya ya, high-nya menunjuk high, tapi di sini malah tidak cukup, gitu loh. Walaupun kalau kita lihat ini patternnya masih naik terus, jadi mulai perlu waspada ya. Tinggal satu lagi, dia kalau close di bawahnya, udah ini warning ya Bapak Ibu. Ini perlu waspada. Ini masih berjalan, masih bisa berubah, masih oke. Tapi kalau kita lihat selama ini dia bentuk new high, apalagi berhasil close, tapi ternyata volumenya tidak tinggi, berarti tidak divalidasi volume untuk ejection-nya. Hari ini hajar kanan 17,82. Karena dia sudah naik nih, ya sini terjadi reversal, bottoming. Ini mungkin ada pullback dulu sedikit. Tergantung volume wave-nya lah. Oke, kita cek dengan DOM. DOM Raja. Bagaimana dengan asing versus lokal? Kecil saja, asingnya 38. Ini kelihatannya lokal ya. Lokalnya. Kita lihat dengan foreign flow, PIF Raja. Setelah kita tahu ini asingnya tidak dominan. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Raja, rukun harja Bapak Ibu. Dia net buy, tapi kecil. Mungkin dia tidak dominan. Tadi kita lihat 12,49. Dan 5 hari ada netnya 0,2 di bawah 1 miliar. Net buy. Dan 20 hari sisa 15,4 miliar net sell. Dan 60 hari sisa 199 miliar net sell. Dan 100 hari ada 318 miliar asingnya net sell. Gitu ya. Bapak masih net sell nih kalau dia lihat trennya. Jadi kalau kita lihat trennya, ya ini masih ke bawah, masih merah net sell. Terjadi divergen ya, sahamnya naik, asingnya net sell. Ini kalau kita lihat dari dominasi rasio tadi, bisa jadi yang dorong kenaikan ini lokal ya, bukan asing, karena dominasi rasio asingnya kecil. Oke, kita lihat dengan tren Raja. Kalau lihat pattern wake off-nya cantik ya. Marking up, distribusi, marking down, siklus baru lagi. Oke. Kalaupun naik, kita perlu waspadai. Ini ada istilahnya, ini adalah support ya Bapak Ibu. Ya, ini support, dijebol, mungkin akan menjadi resisten di sini. Jadi, upside kenaikan ini sudah tidak oke lagi menurut saya ya. Nah, gitulah. Trennya up ya. Ini karena chart trennya sekarang sedang up. Full year 2024, ya over value dia. Kita lihat dengan PWS Raja. Bagaimana PWS-nya? Ya, PWS-nya bagus. Belum ada alasan untuk exit ya. Karena, jadi kalau mau lagi uptrend, dia naik ke atas, pas dia masuk, strong uptrend, kita belinya di zona ini. Nah, ini fungsi yang abu-abu itu adalah sebagai itu. Nah, ini mulai ada sinyal sell, baru kita hati-hati. Nah, ini ada net buy lagi. Nah, dia masuk ke sini kita buy. Dan nanti kalau turun pullback ke sini kita buy. Ya, jadi stop loss-nya bisa di bawahnya ya. Gitu, ini fungsinya nih. Fungsi untuk buyback. Buyback itu pas dia rebound di abu-abu. Karena dia moving average itu. Volumenya sangat besar, spread-nya besar, close-nya tinggi, dan hari ini masih akumulasi. Secara volume juga masih bagus ya, Pak. Jadi tapi targetnya jangan ambil yang paling tinggi di 4.000 ini aja lah ya. Yang resisten. Sementara masih bagus, ini juga masih followernya masih uptrend ya, masih follower support ya. Baik, kita lanjut dengan saham berikutnya, Alert Indica. Indica juga kalau kita lihat bagus di ledakan volume ya. Nanti kita lihat. Dia fresh ya. Fresh juga Indica ini. Kita cek dengan Speedo.
INDY. Ini analisa singkat ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau berminat di Indika silakan melakukan analisa lengkapnya seperti di saham ini tadi ya, saham Raja. Indika saya nggak punya juga, Raja juga nggak punya. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply saat ini untuk daily. Kita cek dengan Star INDY. Ini analisa singkat saja, mungkin 4 atau 5 chart saja ya Bapak Ibu, supaya waktunya tidak berlama-lama. Nah ini momentumnya jatuh tapi ada penguatan sedikit. Dia berbelok ke kanan nih sebenarnya arahnya ya. Tapi momentumnya jatuh. Silahkan cek weekly-nya, coba tahu dia bermain di weekly. VPA, INDY. Dia naik tinggi nih. Tapi oke lah. Dia menutup gap ya. Jadi dia break, tutup gap dulu. Dia pastikan gap tutup, baru dia naik. Ini sedang terjadi sideway supply and demand ya. Ini kalau kita belajar imbalance, dia sedang dalam posisi balance ya. Nah, ini tinggal kita tunggu aja dia break atas atau break bawah. Volumenya ledakan volume. Ada sesuatu, boom, tetapi tidak signifikan karena ini trennya juga belum terjadi jelas akumulasi atau distribusinya karena masih bolak-balik sesuai ini. Kita harus tunggu dia break ke atas atau break ke bawah. Yang pasti gapnya sudah tutup ya. Risknya juga kecil kalau mau masuk juga ya, ini kalau baru mau masuk stop lossnya di sini saja nih. Jadi pun kalau dia jebol kecil risknya ya. Apalagi itu sajalah ya. Baik, silahkan cek struktur besarnya dulu Bapak Ibu untuk Indika kalau berminat, persis seperti urutan dari Raja tadi. Kita cek lanjut dengan foreign flow untuk INDY dengan PIF INDY. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Indika Energi atau INDY. Bapak Ibu bisa lihat ini ada asingnya keluar besar sekali. Ini semacam switching ya. Saya nggak tahu apakah ada sesuatu dengan Indika hingga dia sahamnya jatuhnya tidak dalam tapi keluarnya sangat besar ya. Hari ini dia net buy 4,66 miliar dan 5 hari tercatat net buy 12,9 miliar dan 20 hari trennya masih net sell minus 51,9 miliar ya karena 20 hari artinya bisa katakan asingnya keluar besar-besaran nih. Maksudnya berganti arah menjadi downtrend dan 60 hari 65,89 miliar asingnya net sell dan sore ada 121,7 miliar asingnya net sell. Masih turun dan ini ada recover sedikit saja, tidak banyak dalam 5 hari cuman segini. Baik, itu saja ya Bapak Ibu untuk after market close analisis untuk hari ini. Kesimpulannya IHSG-nya semacam ada double top. Sentimennya kalau tidak ada sentimen berbahaya. Apalagi tiba-tiba sentimen jelek di Donald Trump ya. Sementara di Amerika kan masih rusuh tuh di Los Angeles. Lalu dalam negeri tidak ada sentimen yang signifikan. Tergantung dari sahamnya. Kalau dia ada sentimen ex-date mungkin dia akan jatuh, tertekan. Atau sudah ada pengumuman sell on news, berhati-hati ya Bapak Ibu, beberapa saham yang sell on news mungkin supply-nya akan masuk. Apalagi ya itulah, jangan lupa untuk selalu menaikkan stop loss, jangan sampai yang saham sudah profit malah jadi profit taking turun ya. Mudah-mudahan biasanya ini kalau penurunan di bulan Juni Juli itu bagusnya untuk kita nanti profit taking kalau ada window dressing bulan Desember. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.